Kalau dari pantauan dan juga wawancara kami di beberapa PO bis di tempat saya berada pada sore hari ini, yakni di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, tadi saya sempat mewawancarai sejumlah agen PO bis yang cukup besar, misalnya Pahala Kencana, kemudian Lorena dan juga Keramat Jati, seluruhnya mengakui bahwa kenaikan sudah terjadi. Namun kalau kita tanya soal besarannya memang cukup beragam, tapi range-nya adalah sekitar 10 hingga 30% dari harga semula. Contohnya misalnya seperti yang PO bisnya ada di belakang saya, Lorena ini mengatakan rute dari Jakarta menuju ke Malang, begitu ini range-nya tadinya harganya Rp385.000 per penumpang untuk kelas super eksekutif, kini naik jadi Rp415.000. Berarti ini ada kenaikan sekitar Rp30.000 atau sekitar 10%. Nah ini adalah yang banyak terjadi di PO bis di Terminal Pulau Gebang dan memang keseluruhan mengakui bahwa kenaikan harga yang merupakan dampak dari kenaikan harga BBM ini juga berpengaruh kepada okupansi. Bahkan ada sejumlah PO bis yang mengakui bahwa mereka mengurangi unit busnya karena saking sepinya penumpang yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang ini. Nah, tapi kalau kita berbicara soal okupansi keseluruhan di Terminal Pulau Gebang, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan berbincang bersama Kepala Satuan Pelaksana Operasional dan Kemitraan Terminal Pulau Gebang, Bapak Hendra Kurniawan. Selamat sore Pak Hendra, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik Mbak. Oke. Ya. Pak Hendra, ini kan kenaikan sudah berjalan sekitar beberapa hari. Kalau kita lihat dari BBM naik itu 4 September. Kalau dilihat dari okupansi keberangkatan secara keseluruhan, apakah sudah berdampak atau belum Pak? Sampai dengan saat ini memang data yang kami terima, memang setiap harinya, khusus di hari kerja, dari Senin sampai dengan Kamis, ya memang keberangkatan kita kurang lebih dari 1.000 penumpang Mbak. Keberangkatan baik itu ke Pulau Jawa maupun ke Pulau Sumatera, gitu Mbak. Berarti itu sudah turun jumlahnya atau ada kenaikan atau memang masih stabil Pak? Alhamdulillah masih stabil dan landai Mbak, karena tidak ada penurunan ataupun peningkatan yang cukup signifikan. Oke. Ini kan pasti ada komunikasi di antara PO Bus dengan pengelola terminal sendiri. Apa sih Pak yang disampaikan oleh PO Bus terkait dengan perubahan harga ini? Apakah memang ada perubahan yang atau dampak yang terjadi begitu? Ya memang apa yang kami terima berdasarkan rapat-rapat dengan pihak agen-agen bus yang ada di Terminal Pulau Gebang, memang semenjak harga kenaikan BBM mengalami kenaikan harga di tanggal 4 September tersebut, mulai dari hari Senin kemarin, itu sudah banyak yang mengalami kenaikan harga tiket, penyesuaian harga tiket di antara 10 sampai dengan 30%. Jadi bahkan ada yang kenaikan bisa mencapai 50.000. Memang sebelumnya mereka juga sudah banyak yang mengeluh karena harga spare part mereka khususnya ban dan yang lain-lain itu banyak mengalami kenaikan. Tetapi dengan adanya kenaikan harga BBM ini, karena berpengaruh sampai dengan 70% biaya operasional mereka. Makanya mereka mau nggak mau harus menyampaikan untuk menaikkan harga tiketnya, begitu. Berarti sebelum harga BBM naik sebenarnya sudah dipertimbangkan untuk ada kenaikan harga karena memang harga spare part, kemudian mungkin harga-harga bahan pokok juga yang secara tidak langsung mempengaruhi harga tiket juga sebenarnya sudah mau naik, tapi karena BBM ini naik jadi semakin yakin untuk menaikkan harga, begitu ya Pak? Betul sekali Mbak, betul. Oke. Kalau begitu kita melihat hari besar paling dekat nih Pak, Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru di mana pasti okupansi ini akan naik. Bagaimana prediksi dari manajemen dengan kenaikan harga yang kalau bisa dibilang cukup ekstrim ini karena kenaikan BBM? Baik, seperti tahun-tahun sebelumnya, event-event seperti Natal dan Tahun Baru, maupun angkutan Lebaran, maupun Idul Adha, memang kebanyakan penumpang-penumpang ini memesan tiket dari jauh hari Mbak. Jadi kemungkinan itu tidak berpengaruh secara signifikan menurut saya, karena kan memang ada beberapa sebagian besar orang yang memang di hari-hari tertentu memang wajib pulang. Terus ada juga di pola perlaku perjalanan dari yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang ini memang ada yang seperti PJKA Mbak, pulang Jumat kembali Ahad. Jadi ada yang bekerja ke sini nanti pulang ke kampung halamannya, tapi karena kampung halamannya dekat kayak contohnya di Tegal, di Pekalongan, itu mereka hampir tiap minggu itu pulang gitu Pak. Jadi meskipun kenaikan ini cukup ekstrim sampai 30%, diprediksi kalau dari manajemen Terminal Pulau Gebang ini tidak akan ada penurunan jumlah penumpang yang cukup drastis ya Pak, akan tetap stabil seperti biasa seperti tahun-tahun sebelumnya begitu ya Pak? Kalau sampai dengan saat ini kan memang belum terlalu kelihatan ya Mbak, karena kan baru beberapa hari kenaikannya ya. Kemungkinan ini bisa kami prediksi setelah lewat dari seminggu atau 2 minggu ke depan. Untuk apakah nanti ada penurunan
atau memang tetap gitu. Tadi saya sempat berbincang Pak dengan sejumlah agen PO BIS. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh PO BIS untuk mempertahankan jumlah okupansi atau penumpang. Salah satunya adalah dengan subsidi dari perusahaan. Bahkan ada yang memang yang utama adalah subsidi itu bahkan untuk menutupi kenaikan itu. Ada yang pembeli yang memang membeli sebelum BBM naik, kemudian berangkat setelah BBM naik. Ini tarif selisihnya tetap ditagih. Ini seperti apa Pak? Ya memang kami juga dapat beberapa keluhan dari calon penumpang yang berangkat dari sini yang memang sebelumnya dia itu sudah memesan, tapi bukan secara online ya, memesan tiket melalui by phone atau WhatsApp itu sebelum harga BBM naik dan dia berangkat setelah harga BBM naik. Ya dari pihak PO pun khususnya dari perusahaan PO juga tidak bisa menghindari hal ini Mbak, karena tadi yang seperti yang saya bilang memang biaya operasional mereka berpengaruh banget dari harga BBM yang mencapai 70% itu. Jadi mau nggak mau mereka harus menagihkan selisihnya untuk biaya operasional mereka. Dan itu kebanyakan penumpang setelah dijelaskan alasannya seperti itu mereka menerima gitu. Karena memang sudah sama-sama memahami bahwa memang ini harga BBM naik, jadi ada selisih harga tiket sebelum dan setelah kenaikan BBM. Jadi penumpang mau nggak mau kalau mau berangkat tetap harus membayar selisih itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Pak Hendra atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Nah itu tadi pemirsa detail informasi mengenai dampak dari kenaikan harga BBM di angkutan bus akap di Terminal Pulau Gebang untuk kelas non-ekonomi. Apakah memang akan berpengaruh secara ekstrim ke depannya? Kami akan terus melaporkan situasinya untuk Anda. Namun sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Terminal Pulau Gebang. Kembali ke Maria di studio.